Perkenalkan, nama saya Depi Nur Astuti dari kelas 11 ATPH 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prakerin dengan judul Budidaya Pembibitan Tanaman Buah-buahan dengan Teknik Cangkok di PT P4S Tani Mandiri Raja Galuh, yaitu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, deskripsi kegiatan, dan gambar. Yang pertama yaitu pendahuluan atau lokasi prakerin. Sejarah P4S Tani Mandiri, lembaga pelatihan atau permagangan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama atau pelaku usaha di bidang pertanian secara swadaya, baik perorangan maupun berkelompok yang memenuhi standar sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat pertanian. P4S Tani Mandiri berdiri pada tanggal 2 Juni 2004, yang cikal bakalnya adalah kelompok tani penangkar bibit tanaman buah-buahan Tani Mandiri yang beralamat di Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Mendapatkan pengakuan dari Badan Pengembangan SDM Pertanian sebagai P4S kelas pemula tahun 2005 dan mendapatkan pengakuan sebagai kelas madya tahun 2011 dengan mendapatkan sertifikat klasifikasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia. Letak geografis lokasi prakerin. Lokasi prakerin P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Tani Mandiri terletak di Jalan Raya Raja Galuh, Pajajar, kilometer 5, Blok Pokek, Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, sebelah selatan Terminal Raja Galuh. Visi dan misi lokasi prakerin. Visi: mencetak generasi muda yang wawasan agribisnis, berakhlak mulia, dan peduli terhadap lingkungan. Misi: membangun generasi muda pertanian yang tangguh, mandiri, dan wawasan agribisnis. Menciptakan diklat yang menarik untuk mengunggah minat generasi muda agar mencintai pertanian. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sumber daya. Yang kedua yaitu kegiatan. Cangkok. Pengertian cangkok. Mencangkok adalah salah satu cara pengembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan menghasilkan. Selain itu, pohon juga tidak terlalu tinggi. Tujuan mencangkok. Pencangkokan adalah memperbanyak tanaman agar turunan atau anakan yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sangat berbeda jika perkembangbiakan dilakukan dengan teknik menanam biji. Kelebihan dan kekurangan mencangkok. Kelebihan: tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanami dari biji. Tumbuhan hasil cangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kekurangan: pada musim kemarau, tanaman yang panjang tidak tahan kering. Tanaman mudah roboh apabila pada angin kencang karena tidak berakar tunggang. Pohon induk tajuknya menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong. Alat dan bahan mencangkok. Yang pertama yaitu alat. Terdiri dari pisau okulasi, tali plastik, tali rapia, dan gunting stek. Yang kedua yaitu bahan. Terdiri dari pohon, batang pohon, pupuk kandang, tanah, dan kompos. Langkah mencangkok. Yang pertama, pilihlah batang yang tidak terlalu tua atau muda, kira-kira 120 cm. 2. Kerat atau kuliti batang pohon dengan pisau dengan panjang 10 cm. 3. Hilangkan kambium yang masih menempel dengan cara mengeriknya. 4. Keringkan getah yang masih menempel
atau untuk tanaman tidak bergetah biasanya hanya memerlukan waktu 2-4 hari. Sedangkan tanaman bergetah biasanya memerlukan waktu 2-4 minggu. 5. Berikan pupuk. 6. Kepal tanah dan balut pada batang. 7. Bungkus sayatan yang telah dibaluti tanah dan pupuk dengan plastik bening atau pembalut media lain, kemudian ikat dengan tali rapia. Gambar pelaksanaan prakerin. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.